yang akan kita dengar hari ini. Ya, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami, boleh sama-sama dengan hamba-Mu Haleluya. zaman terperdosi. Makasih. Tuhan, hari ini selalu hari yang baik berikan bagi kami. Di mana Tuhan saat ini firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dari hari ke hari sampai waktunya Engkau panggil kami. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami mendengarkan firman-Mu dalam diskusikan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini ada beberapa kita di sini, cuman kita berdua tampilkan, istri saya pun ikut ya. Jadi cuman kalau Pak Perdosi nggak ada berita, nggak apa-apa. Tapi siapa yang setia saja ya. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai pada ayat 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Ayat 28 saya baca, nanti Ayub baca ayat 29. Saya mulai baca ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29 Ayub. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, terima kasih kerjasama pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya berikan topik hari ini untuk kita bisa renungkan. Allah senantiasa baik. Allah senantiasa baik. Nah, seringkali yang kita hadapi dalam hidup ini ada hal-hal yang kurang baik, ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi Tuhan mau supaya kita melihat dari sisi positif bahwa semua rencana Tuhan, semua rancangan Tuhan selalu baik. Hanya kadang-kadang kita menilainya kurang baik. Makanya hari ini kita belajar dari kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kita kemampuan menilai sesuatu yang baik di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Nah, ini yang sangat penting. Kemampuan menilai inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang hanya sekedar agamawi, sekedar Kristen biasa. Dan hari ini Tuhan mau kita tampil beda di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang ini. Maka hal pertama yang kita bisa sikapi, segala sesuatu tidak ada secara kebetulan. Ini yang poin pertama. Segala sesuatu tidak ada secara kebetulan. Jadi Allah tahu, ya. Allah mengerti. Allah peduli. Jadi tidak ada istilahnya Allah tidak peduli. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam kondisi apapun Allah itu tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Tapi yang sangat penting bagi kita pahami, semua yang kita alami sampai hari ini tidak ada secara kebetulan. Semua di dalam pengawasan, semua di dalam monitor daripada Tuhan sendiri. Jadi tidak ada bahasa kita istilahnya Allah
membiarkan Allah meninggalkan. Tidak. Jadi semuanya itu di dalam pandangan, monitor, perhatian daripada Tuhan. Nah, tapi apa yang membedakan dengan kita dengan orang dunia? Yang membedakan itu adalah poin kedua, yaitu kita diperhadapkan dengan namanya pilihan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tapi Tuhan mau supaya kita berhikmat. Kita memilih sesuatu bukan menurut pandangan duniawi atau menurut pandangan orang-orang dunia. Saya ingat satu kisah bagaimana Abraham dengan Lot sedikit ada pertengkaran masalah. Lot memandang satu lembah seperti taman Tuhan. Karena Abraham bilang, pilih. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Jadi diberikan oleh Abraham kepada Lot untuk pilihan. Pilihan sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Tapi dari pandangan daripada Lot melihat sesuatu menurut pandangan jasmani. Tapi Abraham ini dia melihat sesuatu bukan dari kacamata jasmani, tapi dari kacamata rohani. Ini yang membedakan. Maka sekarang ini apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan mau agar kita memiliki pilihan yang tepat. Masalah hidup dunia ini seringkali bisa bermasalah ketika dia membuat pilihan menurut kehendak diri sendiri, tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi Tuhan juga tetap memberikan kita kekuatan walaupun kita bisa salah memilih. Tuhan selalu perhatikan kita. Walaupun kadang-kadang rancangan kita buat itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Cuman ada sebab dan akibat. Pilihan kita itu juga membuat ada namanya sebab dan akibat. Tapi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku kembali kepada masuk dalam rancangan. Aku mau kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau lakukan. Aku mau Tuhan menyerahkan hidupku hanya kepadamu. Karena Engkau tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan hidupku sampai hari ini. Bahkan di saat aku lemah sekalipun, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Nah, pilihan yang kita buat ini kembali lagi kepada nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan membuat kita maju. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita jatuh, yang terpenting kita mau bangkit. Kita mau semangat lagi. Kita mau memiliki roh yang menyala lagi. Dan ini Tuhan lihat sikap kita. Sikap kita untuk menghadapi segala sesuatu, apakah tadi pilihan kita kurang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita kembali dan berkata, Tuhan inilah hidupku. Kuserahkan kepadamu seluruhnya. Dan bukan lagi rancanganku yang jadi, tapi rancanganmu yang jadi dalam hidupku. Berikan aku telinga rohani secara peka. Sehingga dalam setiap keputusan yang aku buat, itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sikap inilah membuat Tuhan semakin mau melekat, semakin membimbing kita,
semakin mengarahkan kita untuk hidup lebih dalam lagi dalam rencana-rencana Tuhan. Nah, ini luar biasa. Tuhan itu baik. Tidak pernah Tuhan tidak baik. Tapi sesuatu yang kita lakukan itu, ketika kita memilih dalam pilihan yang tepat, hidup kita sangat tampil berbeda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu mengasihi. Tuhan itu selalu membimbing kita dalam rencananya. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya sampai hari ini pun sebagaimana kasih Tuhan tidak pernah luntur kepada Ayub, kepada saya, kepada istri saya. Terlebih kasih Tuhan juga tidak pernah pudar. Kasih Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Kekuatan kita dalam hidup ini ketika kita menyadari kasih Tuhan tidak terbatas. Manusia mengasihi sesamanya terbatas, tapi Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Sekalipun kita jatuh 2, 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tapi Tuhan memberi kita satu ketegakan, satu kekuatan, sesuatu hal yang rasanya tidak mungkin, tapi itu bisa mungkin Tuhan kerjakan dalam setiap kita yang sungguh-sungguh berbalik dan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Cita-citaku hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ku serahkan seluruh. Ini yang masuk prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran yang kita juga utarakan kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah hakiki, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kebenaran manusia itu bisa berubah-ubah, maka kita punya pondasi yang benar, yaitu firman Tuhan menjadi pedoman kita sehingga kita dalam hidup ini bisa hidup yang berdampak. Hidup kita, hidup yang akan membawa berkat dengan tengah situasi yang sekarang ini. Kalau dunia selalu menuntut, tapi kita memberi. Apa yang kita beri kepada orang lain? Apa yang Tuhan singkapkan melalui kita secara pribadi, secara rohani, kita beri juga kepada orang lain. Terutama tentang kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kepastian hidup, kabar kekuatan, kabar tentang semangat bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Dan ini betul-betul menjadi satu renungan yang sangat kuat sehingga kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita hidupi sekarang ini bukan kita lagi yang hidup, tapi benar-benar dengan 100% iman kita berkata, Kristuslah yang hidup. Ini yang sangat penting. Jadi yang kedua, kita selalu berkata, bimbinglah hidupku. Sehingga dalam pilihan-pilihan yang aku lakukan, selaras dengan apa yang maunya Tuhan. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau kerjakan di sini. Melalui peristiwa-peristiwa apa yang sedang terjadi kita alami. Ayat yang ke-29 tadi. Semua orang yang dipilihnya, saya, Ayub, dan istri saya, dan yang lainnya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini berbicara tentang kedewasaan. Hanya orang dewasalah yang diberikan Tuhan sesuatu upah
apapun yang dia kerjakan, apa saja yang dia perbuat, karena dia percaya itu tidak akan kehilangan upah. Ini tidak berbicara hanya orang yang di mimbar, tapi orang yang bergerak maju, apakah dia di tempat umum, ya, di daerah di mana tidak ada orang-orang yang mengabarkan Injil, tapi di sana dia memberdiri, Tuhan urapi perkataanku sehingga waktu aku menyampaikan itu sangat hidup di hati orang, sangat membawa berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan tertarik bukan jabatan atau kedudukan, tapi Tuhan tertarik dari sikap hati kita, yaitu penyerahan total atau totally surrendered. Nah, ketika kita ada penyerahan total dan sungguh luar biasa, maka Tuhan dasar bekerja melalui diri kita. Jadi pertama tadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, apapun keadaan yang kita alami, tidak ada secara kebetulan. Ini yang sangat penting. Jadi tidak ada artinya dengan tiba-tiba, tapi ada proses demi proses, proses demi proses yang kita lewati sehingga terjadi sesuatu yang kita alami. Yang kedua, kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan kita adalah pilihan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jadi pentingnya kita berdoa itu, yaitu supaya dalam pilihan itu sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita perlu berdoa itu bukan untuk meminta hal-hal kebutuhan yang bersifat sementara, yaitu tentang makan dan minum apa kita pakai. Tetapi kita masuk dalam proyek Tuhan, proyek mega ilahi. Dan kita berkata, Tuhan, biarlah dalam pilihan yang aku buat, apapun pekerjaanku, tetapi aku diutamakan dalam proyek Tuhan. Dan utama adalah Tuhan. Yang lainnya itu adalah sampingan untuk mendukung bagaimana saya bisa melayani, tidak tergantung kepada manusia, tetapi tergantung kepada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Lewat berkat ini, aku leluasa bisa menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan. Nah, ini saudaraku. Jadi ini yang sangat-sangat penting. Maka indah dalam hidup ini bukan ditentukan oleh perkara jasmani. Indah dalam hidup ini ketika kita membangun satu hubungan, unity, kesatuan di dalam roh. Ketika kita memiliki kesatuan dalam roh secara pribadi, dimanapun kita berada, walaupun jauh, walaupun sekitar kita tidak ada manusia, tapi kita merasakan bahwa hidup kita tidak sendiri. Tapi ada satu lawatan Tuhan. Mungkin selama ini jarang kita alami, tapi Tuhan mau kita punya pengalaman tersendiri. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, melimpah. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari surga. Itulah berkat-berkat yang terbesar. Berkat-berkat yang dari surga dan dilimpahkan kepada kita sehingga kita berkata, oh sungguh indah hidup sebagai pengikut Yesus. Persoalan kita, masalah yang kita hadapi itu tidak membuat kita susah. Karena kita mampu untuk mengatasi semua itu. Karena kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah. Dunia bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Dan itu Tuhan buktikan. Manusia seringkali dia mau dekat dengan orang yang dia bisa harapkan. Tapi kita berdoa,
supaya kita menjadi penyambung lidahnya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Dan kabar baik yang disampaikan itu bukan sekedar pengetahuan belaka, tapi satu pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan, kesanggupan, kemampuan, dan itu kita bagikan kepada orang lain. Dan yang terakhir tadi, dalam kesempurnaan kita, karena kita sudah membuat pilihan yang tepat, sehingga kita mengalami satu kedewasaan. Apa ciri-cirinya orang dewasa sih dalam Tuhan? Orang dewasa itu, dia tidak menyimpan yang rusak-rusak dalam hatinya. Dia hanya menyimpan sesuatu yang membuat berkat, sesuatu yang membuat sukacita, sesuatu yang membuat dia semangat, sesuatu yang membuat dia bergairah. Itu yang dia taruh dalam hatinya. Dan orang dewasa itu di mana segala sesuatu yang membuat dia susah, membuat tidak semangat, membuat dia lemah, itu dia taruh di keranjang sampah. Dia tidak taruh dalam hatinya. Dia buat pilihan. Sehingga dalam hidup ini, dia tidak terkontaminasi dengan situasi dalam dunia ini. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia. Justru orang dewasa itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang sekitarnya ada perubahan dalam paradigma. Ada perubahan dari cara pandang. Ada perubahan dalam bercita-cita. Ada perubahan melihat pandangan ke depan. Ada perubahan dan perubahan. Perubahan ini bisa terjadi ketika membangun komunikasi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya teringat pengalaman 12 pengintai saja. Dia suruh pergi ke satu daerah namanya Kanaan untuk melihat bagaimana situasi keadaan di Kanaan itu. 10 pengintai hanya melihat dari pandangan mata jasmaninya kondisi keadaan yang ada di Kanaan. Dia tidak mampu melihat sampai ke tingkat rohani atau ke tingkat alam bawah sadar, ke tingkat yang dimana orang lain tidak bisa lihat. 2 pengintai namanya Yosua dan Kaleb. Dia mampu melihat segala sesuatu orang lain tidak lihat. Dia bisa katakan kita pasti menang. Karena di pihak kita itu jauh lebih kuat. Di pihak mereka di mana sudah meninggalkan. Demikian juga hidup sekarang. Kehidupan kita bukan ditentukan oleh situasi yang sedang kita alami, pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Tapi kekuatan, kemampuan, kesanggupan kita dikuasai oleh karena hubungan kita pribadi kepada Tuhan. Sehingga kita sampai kepada tingkat yang namanya dewasa maksimal. Orang dewasa maksimal itu segala sesuatu yang dia simpan, dia simpan. Sesuatu harus dibuang, dia buang. Membuat satu keputusan yang tepat. Sehingga hidupnya dimanapun dia ada, hidupnya hidup yang berpengaruh. Hidupnya hidup yang sangat tampil beda. Apapun yang dikerjakannya, dia menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih, inilah firman Tuhan hari ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu secara singkat menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, supaya Ayub Zamantar, Pardosi, sekalipun kami berjauhan secara jarak. Tapi Tuhan, aku berdoa khusus buat hamba ini. Sehingga hidupnya sungguh luar biasa. Yesus luar biasa, maka hidupnya juga akan menjadi dahsyat. Akan dipakai Tuhan dari perkataannya, dari tindakannya, dari sikapnya. Semua mencerminkan pribadi Yesus Kristus
yang tidak pernah berubah kuasanya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, aku sungguh percaya bahwa Engkau tidak mengutamakan tentang kuantitas, tapi kualitas, yaitu kehidupan rohani yang semakin dalam, semakin mengerti, semakin paham rencana-rencana Tuhan ke depan. Dari hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Aku berdoa buat istriku Tuhan, hamba. Engkau Tuhan bekerja buat kehidupannya. Apapun yang sedang dialami. Tapi melihat Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Melampaui dari segala penyakit apapun yang sedang alami, membuat dia tidak bisa leluasa berjalan saat hari ini. Kami berdoa bersehati dalam nama Yesus Kristus. Segala saraf-saraf yang belum netra, belum pulih semua, Tuhan pulihkan karena Tuhan yang menciptakan hidupnya. Sehingga dia boleh bersaksi bahwa kuasa Yesus Kristus sampai hari ini tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Berdoa juga Tuhan buat keluarga besar Joksen Pardosi yang tidak bersama kami hari ini. Silakan dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang sedang hadapi, dimanapun dia berada, apapun dikerjakannya, Tuhan Engkau selalu melindungi, menjaga dia, bahkan Engkau memberikan kepada dia pengertian-pengertian apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya, sehingga apapun diucapkannya, apapun tindakannya, semua itu adalah karena kendali daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bahkan kami berdoa juga Tuhan supaya ada pertambahan orang yang berkumpul dalam Zoom meeting seperti ini. Amen. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua. Bahkan keluarga Elizabeth dengan Samosir juga Tuhan, berdoa supaya Tuhan mampukan mereka juga Tuhan mengerti rahasia dan kehendak-Mu. Tuhan, kedewasaan rohani itu menjadi hal yang paling Tuhan harapkan dalam setiap pribadi. Bahkan cucu kami juga Jiu, Tuhan juga berikan dia masa depan dari sekarang sampai pada dewasa maksimal dan mengerti masuk dalam rencana Tuhan. Buat juga Yosef, berdoa Tuhan. Tuhan dari sekarang ini, dia belum punya pekerjaan yang menetap. Tapi Tuhan berikan dia kemampuan, bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Sehingga Tuhan dia punya anak buah. Dia bisa membawa orang-orang untuk bekerja sama menjadi satu tim, untuk mengerjakan satu pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa, dan hidup Yosef menjadi hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Yuk, jadi hari ini ada kesaksian mungkin Ayub mau sampaikan, silakan yuk. Iya, puji Tuhan Om. Pada hari ini saya mau beritahu juga. Ya. Misalnya kemarin istri saya, anak-anak saya dan rombongan dari Jambi juga berangkat ke Jakarta. Ketemu mereka dengan Sekjen KLHK. Sudah melakukan pertemuan dengan kawan saya juga ada pengacara di Jakarta di KLHK di Gatot Subroto. Jadi hasilnya adalah bahwasanya kasus yang menimpa saya itu sudah dihentikan. Ya, sudah dihentikan dan pihak aparat sampai ke jajaran bawah di tempat saya di Polres Tebo itu pun sudah ditelepon, sudah dihubungi dan itu tidak dilanjutkan lagi. Jadi puji Tuhan Om. Jadi saya kemungkinan 2 minggu lagi saya akan kembali lagi ke Jambi. Oke. Puji Tuhan. Ya. Itu aja, yuk. Ya, puji Tuhan. Mantap. Ya, haleluya. Jadi kita tutup ibadah kita ya. Ya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di mana kesatu kesaksian, di mana Ayub hari ini dia saksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan untuk ke depan, biar Tuhan Ayub ini hidupnya tampil beda dibandingkan dengan orang-orang lain. Amin. Yang di mana dia menjadi satu pekerjaan. Sehingga itu urapan Tuhan makin bertambah-tambah dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup kami semua dari saat pagi ini sampai selama-lamanya.
kekuatan penghiburan Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.